Oke teman-teman, jadi kita balik lagi ya di tutorial Firebase Flutter. Tapi sebelum itu gue ingatin lagi teman-teman kalau gue lagi ngadain giveaway yang kecil-kecilan tapi semoga juga bermanfaat buat kalian. Jadi silahkan aja cek videonya di channel gue ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Masuk ke Firebase. Jadi kemarin tuh gue bilang kalau kita akan lanjut ke Firebase out-nya, yaitu authentication-nya. Pertama di sini kita akan coba ya, di dalam sini kita udah masukin service JSON dan lain-lain. Pertama itu kita akan langsung aja ke again dokumentasi si Flutter Firebase Out yang ini. Dia di sini punya beberapa pilihan, katanya kita bisa pakai Google Sign In plugin kalau kita mau sign in with Google atau nggak usah kalau cuma mau pakai email dan password. Eh di sini kita akan coba import aja juga gitu ya. Jadi kita akan buka untuk dokumentasinya dan di sini kita cukup menambahkan Google Sign In 451 aja di dalam PubSpec YAML gitu. Karena gue udah pakai Assist gitu, jadi gue tinggal ketik aja Google Sign In dan gue tinggal enter aja. Sama satu lagi gue ambil Firebase Auth dan gua enter aja. Jadi di sini kita daftarin dua gitu. Ada dua seperti yang dokumentasi ini juga katakan gitu ya. Pertama kita disuruh nambahin Google.com GMS Google Service dan ini juga udah kita lakukan gitu ya pada saat kita menambahkan Firebase. Lalu ini juga udah kita lakukan, so kita bisa next. Katanya kita akan dapat error kalau misalnya kita nggak melakukan hal itu. Lalu kita di sini menambahkan user final Google Sign In dan lain-lainnya. Sebelum masuk ke sini teman-teman, gua mau teman-teman semua buka dulu si Firebase console-nya dan teman-teman buka yang Firebase tutorial di sini. Oh bukan, maksudnya yang sebelah kiri ada authentication. Teman-teman lihat di sini sign in metodenya. Jangan lupa aktifin untuk email dan password di sini kita enable aja. Emailing passwordless sign in nanti dulu aja. Sama Google. Jadi kita akan coba gitu ya, kita enable. Kita akan configure pakai email kita sendiri di sini by the way. Untuk project facing name-nya ya udah gue biarin aja. Lalu gua save gitu ya. Jadi udah ada dua nih yang udah enable, bisa pakai email, bisa pakai Google. Udah sih teman-teman, tinggal kita lanjut ke berikutnya gitu ya. Nah, di sini berikutnya katanya kita cukup menginisialisasi saja bagian di sini teman-teman Google Sign In-nya. Kita akan coba cara nyobanya gimana? Cara nyobanya project kita kan udah berjalan nih gitu. Jadi di sini gua mau bikin sebuah kelas baru. Katakan saja di sini kita bikin new file login.dart. Ini kita kasih stateful maksudnya. Stateful kita kasih login dan jangan lupa diimport material sama di mainnya kita panggil kelas login gitu ya. Oke, kita import juga. Beres deh. Kita save. Nah, di login juga gua akan bikin di sini scaffold as always teman-teman dan ada app bar-nya. App bar-nya gua kosongin aja karena kita juga mau langsung ke bagian body di sini. Karena gua mau ngisi sebuah container center child container dan gua ambil flat button child text login. Lalu di sini ada on press seperti ini. Jangan lupa titik koma, save. Udah. Nah, di sini dia udah kasih nih, ada yang bisa kita tambahkan. Pertama kita disuruh menginisialisasi katanya. Kita akan inisialisasi di mana tentu saja di sini teman-teman. Kita panggil init state. Jangan deh di luar di sini. Nah, kita juga
harus import gitu ya. Import sama Firebase Auth-nya juga kita import. Jadi ada dua yang diimport, Google Sign In sama Auth-nya juga kita import. Kemudian di sini ada sebuah function yang bisa kita copy juga gitu. Gua akan masukkan dia ke dalam sini aja. Nah, namanya handle sign in. Lalu kita juga bisa panggil handle sign-nya menggunakan sorry kalau ada suara ini ya teman-teman ya. Oke, Google Sign-nya menggunakan promise di sini atau async await gitu sama aja ya. Kita akan coba, kebetulan di sini ada button, kita bisa panggil teman-teman buttonnya gitu ya. BAM, handle sign in dan Firebase user. Untuk Firebase user, print user, handle sign in, berarti nanti dia bakal await di sini, terus dia bakal kredensial, get kredensial token, dapat Firebase usernya, nanti dia bakal ngeprint sign in user display name. Ini untuk sign in ya, bukan register, ingat ya. Ini bukan untuk register. Jadi ketika kita tekan tombolnya, diharapkan nanti dia akan ngeprint usernya kalau ada, dan kalau error, dia akan ngeprint errornya apa. Kita akan run lagi, teman-teman. Kita akan coba lihat gimana sih tampilannya. Oke, nice. Ada tombol login, dan jangan lupa di sini gua buka debug console dan gua klik login, dan hasilnya adalah missing plugin exception, no implement method plugin IO Google Sign In katanya ya. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini gue tadi sebelumnya udah nyoba dulu gitu ya. Jadi dia kayak apa ya? Kayak nyari user gitu loh. Oke, gue back dulu aja ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan langsung coba aja bagaimana create user pakai email dan password. Jadi biar kita langsung bisa lihat hasilnya aja ya. Nah, ini kayaknya agak lama kalau kita harus mengandalkan sign in, tapi tadi kayak udah bisa gitu ya. Kita akan next dulu aja. Oke. Error lagi nih teman-teman. Semua saja error. Gua akan ulang lagi runnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya. Di sini gua akan hide dulu ini. Jadi kita akan coba pasang Firebase user await di sini, dan ini gua kasih ini aja deh. Gua kasih di dalam sini. Oke. Oke, teman-teman, jadi di sini bisa pakai kayak gini ya. Caranya ikutin yang gua bikin aja. Jadi di sini kita langsung return user. Karena dia di sini pakai cara seperti ini untuk ngeregister. Emailnya kita akan kasih anan@gmail.com. Dan passwordnya ya kita kasih kayak gini aja. Lalu ini akan kita trigger. Kita akan trigger dari sini teman-teman. Nah, dari button ini kita akan trigger seperti ini, dan kita bisa tangkap teman-teman dengan cara pakai den gitu. Nah, cara menangkap pakai den seperti ini ya. Kita tangkap datanya apa. Jadi di sini ada data responnya apa. Kalau misalnya kita berhasil nangkap datanya, kita print deh datanya. Dan kita juga bisa tahu errornya apa. Cara nangkap error hampir sama. Error gitu kan. Tinggal kita print juga deh errornya. Kira-kira begini teman-teman. Jadi supaya ketika kita ngeregister user, kan kita di sini melakukan asing nih. Dia akan ngambil datanya, kira-kira setelah udah ada datanya, dia masukkan ke dalam sini dan dia balikin. Nah, tapi sebelum datanya ada, kita bisa tangkap kayak gitulah kira-kira ya. Kita akan save semuanya. Lalu kita akan coba login. Sebenarnya register sih. Nah, di sini ada preparing to create service Firebase Instant Platform, dan kayaknya udah berhasil teman-teman. Kenapa kita nggak bisa tahu? Karena di sini dia nangkapnya Firebase user. Ada baiknya teman-teman kita kasih kayak gini aja. Firebase user yang kita print adalah data.displayname-nya ya. Dan gue mau register satu nama lagi yaitu ananalfred@gmail. Gue akan save.
Ini untuk memastikan aja sih teman-teman apakah data kita benar masuk. Kita login, kita cek lagi. Oke. Dan di sini katanya null teman-teman. Tidak ada nama yang namanya eh, ini katanya seperti itu. Tapi kita akan coba lihat di Firebase Console-nya langsung ya. Firebase Console. Oke. Nah, kita masuk ke Firebase Tutorial. Lalu kita masuk ke Authentication. Lalu kita masuk ke User. Nah, di sini udah ada seperti yang teman-teman lihat. Bang, tapi kenapa nggak ada display name-nya? Of course, tidak ada teman-teman karena kita tidak mendaftarkan display name di sini. Kan, kita cuma ada password. Mungkin kita bisa kasih display name kah di sini? Tidak bisa ya, teman-teman ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ngambil emailnya lagi, teman, atau get ID tokennya deh. Kita akan save dengan alfredcarlos@gmail.com dan kita save ya. Jadi kita akan registrasi 3 nama dan kita akan coba lagi ya. Duh, dia akan ngebikin di sini, kemudian dia akan notify kayak gitu kan tentang user, lalu dia get ID tokennya, dan di sini ID tokennya dia nggak bisa keluar karena bentuk ID tokennya itu adalah filter lagi teman-teman, dimana teman-teman harus di den lagi sebenarnya, jadi harus berurutan lagi. Tapi of course semuanya sudah berjalan dengan lancar, teman-teman tinggal refresh di sini saja dan sudah ada ke register. Sekarang kita akan coba untuk loginnya. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Kita akan handle sign in dan kita akan nge-get usernya gitu ya. Teman-teman bisa pakai kayak gini nih. Out dot is sign in teman-teman, atau sign in with email and link, atau kita kita pilih yang sign in with credential aja teman-teman ya. Sign in with email dan link, with email and password. Astaga, ini yang gue cari-cari. Nah, kita harus mengisikan emailnya apa. Jadi di sini gue kasih email yaitu anan@gmail.com, sama di sini gue kasih password. Passwordnya adalah ini. Apakah kita akan berhasil? Gitu kan? Lalu di sini gue tinggal di .den aja sih sebenarnya, atau sebenarnya gue bisa tampung pakai ini teman-teman. Nah, gue akan tampung seperti ini dan gue akan refresh. Apakah oke? Set. Nah gitu ya. Jadi ini gue hapus dulu. Harusnya ini kita bisa bikin di function sih. Nah, setelah datanya dapat, kita bisa ambil nih. Berarti di sini kita akan register di situ, kemudian kita akan ambil datanya pakai den pasti. Nah, kita lihat den ini datanya itu adalah out result ya. Out result data. Nah, kira-kira begini teman-teman. Jadi kita akan print data dot user dot, kita mau ngambil apanya nih? Let's say kita mau ngambil UID-nya deh. Gitu ya. Jadi kita akan nge-sign in user, kemudian kita ambil ID-nya dan kita print di bawah sini. Gitu. Sekarang kita login. Lihat. Tuh, loginnya berhasil karena kita dapat UID-nya. Gitu. Gampang banget teman-teman. Jadi ini kayak pengenalan doang sih sebenarnya. Untuk kedepannya gue akan bikinkan lagi. Kalau misalnya kalian memang tertarik dengan tutorial gue akan bikinkan yang komplit teman-teman. Mulai dari sign in, register dengan Google dan segala macamnya. Dan nanti gue juga akan tambahkan beberapa state management seperti blog yang sudah sangat-sangat terkenal. Dan ya, kita akan coba-coba di next episode aja gitu ya. Satu lagi deh, karena gue juga penasaran. Gue akan coba. Nah, gue mau ngecek yang ini teman-teman. Gue mau ngecek katanya kita bisa nge-send password reset email teman-teman. Keren banget ini. Tapi kalau gagal udah lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, emailnya adalah ananalfredcarlos@gmail.com gitu. Nah, kalau seperti ini teman-teman cek aja dia butuhnya apa. Oh, dia butuhnya void. Jadi teman-teman
nggak bisa dapat datanya nih, apa dia ngapain aja. Yang teman-teman bisa dapat itu adalah ya udah gini doang. Kita akan save, bener nggak gitu ya. Cek is login, salah namanya lagi. Oke, gue dapat error di sini teman-teman. Katanya error user not found teman-teman. Error user not found. Oh iya, ini harusnya .gmail. Oke, lagi ya, kita lanjut lagi ya. Cek is login. Kayaknya berhasil ya teman-teman ya. Kayaknya berhasil nih. Oke, karena sepertinya bau-baunya berhasil, gue akan cek di Gmail gue. Dan ternyata ada guys. Lihat nih, ada cuy. Jadi kalian bisa ngereset password kalian gitu ya. Dan kita bisa klik di sini. Dan iya bisa cuy. Parah ini sih. Ini luar biasa memang Firebase ini. Dan itu aja sih teman-teman yang mau gue tunjukin ke kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Dan again ikutin giveaway gue dan tunggu video kursus online gue di Udemy. Walaupun gue belum daftar dan atau gimana, tapi gue yakin gue akan bisa masukin konten ke sana supaya konten berbahasa Indonesia juga ada di sana gitu ya. Selalu dukung gue teman-teman. Terima kasih yang udah support. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya ya. Bye bye.